Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, masih di bagaimana mengakses database dengan PHP dengan databasenya MySQL. Kita masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 berisi bagaimana operasi-operasi database, yaitu create, read, update, dan delete, atau istilahnya CRUD ya. Ini adalah operasi-operasi database yang biasa ada di sebuah aplikasi web berbasis database ya. Oke. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana connect ke database dan bagaimana ngambil data ke database. Nah, di materi kali ini saya akan coba bagaimana nambah data, bagaimana mengedit data, dan bagaimana menghapus. Kalau untuk baca data alias view data, itu tidak terlalu jauh dengan yang sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin Anda pahami dulu mengenai data apa yang akan kita gunakan dalam operasi database ini. Kita akan menggunakan tabel namanya tabel produk ya. Oke, kalau Anda lihat di sini, tabel produk, ini tabel produk. Kalau Anda lihat di phpMyAdmin, ya, tabel produk itu ada ID produk, ada namanya, ada kategori, ada skalanya, skala produknya, pemasok, deskripsi, stok, harga beli, dan harga jual, ya. Nah, kemudian di sini ada ID kategori, isinya hanya 1, 2. Nah, ID kategori ini berelasi dengan tabel kategori. Nah, ini ya. Kategori 1 adalah classic car, kategori 2 adalah motorcycle. Jadi ini ceritanya tokonya menjual miniatur dari kendaraan, ya. Oke. Nah, kalau Anda select data dari tabel produk, Anda tidak akan mendapatkan nama kategori karena kategori berada di tabel kategori. Jadi kita harus joinkan antara ID kategori yang ada di produk dengan ID kategori yang ada di kategori untuk mendapatkan nama kategorinya. Oke. Untuk operasi-operasi database, saya akan mulai dengan bagaimana membuat view data. Bagaimana dengan menampilkan data. Ya. Halaman view data biasanya digunakan untuk menampilkan data. Halaman view data biasanya dilengkapi dengan link yang mengacu ke operasi-operasi lain, misalkan ke operasi tambah, edit, dan hapus. Jadi kalau Anda lihat ya kira-kira seperti ini, nanti saya jelaskan. Ini filenya produk.php, ini agak panjang. Oke, saya akan coba buat. Oke, di sini saya buat sebuah file namanya produk.php. Kemudian untuk isinya saya akan coba ngambil saja dari seleksi 4 dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kita kasih judul, bukan seleksi data, judulnya adalah view data produk ya. View data produk, kemudian apa saja yang akan kita tampilkan. Oke. Kita tulis dulu di sini, judulnya adalah data produk. Kemudian kita connect ke database. Oke, connect ke database. Jika tidak error, maka nah ini kita lakukan select data dulu. Biasanya gini, select bintang from produk P, karena akan dijoin jadi saya aliaskan, joinkan dengan kategori K, berdasarkan apa? Berdasarkan P titik ID kategori sama dengan K titik ID kategori ya. Seperti Anda bisa lihat di sini, ID kategori di kategori harus sama dengan
ID kategori di tabel produk. Nah, data apa saja yang akan kita tampilkan? Data yang akan kita tampilkan, kalau Anda gunakan bintang, berarti Anda akan ambil seluruh kolom, tapi saya tidak menyarankan Anda pakai bintang. Anda tuliskan nama fieldnya satu persatu. Saya ingin mengambil ID produk dari tabel produk, kemudian saya ingin mengambil nama produk, kemudian saya ingin mengambil nama kategori, ya, k titik nama. Saya akan beri namanya aliasnya nama kategori. Kemudian apalagi yang ingin diambil, produk skala, sesuaikan saja, dibiasakan. Kemudian stoknya berapa, kemudian harga belinya, kemudian harga jual, dan pemasok. Misalkan ini yang akan kita tampilkan, ya. Ini query-nya. Oke, jalankan query. Jika query-nya sukses, tampilkan datanya. Oke, kita sesuaikan judulnya. Ini ID produk. Kemudian kolom berikutnya adalah nama produk, ya. Kemudian kolom berikutnya adalah kategorinya. Kemudian header berikutnya adalah skalanya. Kemudian berapa stok yang tersisa. Kemudian harga belinya berapa, harga jualnya berapa, dan pemasoknya siapa. Untuk di view saya tidak menampilkan deskripsi karena deskripsi terlalu panjang, jadi kita atur. Kemudian ada sebuah kolom khusus diberi judul aksi. Nanti di kolom inilah kita akan membuat link untuk mengedit data. Untuk sekarang kita tulis seperti ini dulu aja. Oke. Kemudian kita ambil seluruh datanya. Kemudian kita tampilkan satu persatu. Yang pertama kita menampilkan ID produk. Hati-hati namanya. Kemudian nama produknya. Kemudian nama kategori, ya, nama kategori, kemudian skalanya, kemudian stoknya, harga beli, harga jual, kemudian ada pemasok. Nah, kemudian untuk kolom aksi, saya akan isi dengan ini link untuk edit dan ini link untuk delete, ya, untuk hapus. Oke. Ini kalau kita jalankan, misalkan kita jalankan localhost belajar db produk.php, ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Kita punya data produk, ID produk ini, namanya ini, kategorinya classic car, skalanya 1:10, stoknya sekian, harganya sekian, harga jual sekian, pemasoknya ini ada link edit dan link untuk hapus, ya. Ada satu yang kurang, saya kurang menampilkan sebuah link untuk nambah data. Oke, sebelum tabel saya akan buat sebuah link, nantinya akan jadi link. Ini link untuk tambah. Oke.
Nah, kalau Anda merasa bahwa di sini ada yang nggak enakan, misalkan saya ingin melakukan menghilangkan pecahannya nih, ya Anda tinggal edit saja. Misalkan di harga jual Anda pakai number format, mau berapa angka, 0 pecahan. Oke, ini di bagian harga beli ya. Refresh, maka di harga beli akan hilang. Pak, nggak enak Pak, masa ini koma kan ribuan, kalau di Indonesia mah pakainya titik. Oke, kita pakai sini. Pemisah pecahan mau apa? Koma. Pemisah ribuan akan pakai titik ya. Oke, ini hasilnya. Nah, itu silakan Anda atur. Aduh, Pak, ini rata kiri Pak, harusnya rata kanan. Boleh. Kita tinggal ubah di sini bahwa line-nya right. Oke, sehingga harga beli rata kanan. Ini lebih enak melihatnya untuk data angka ya. Hal ini juga bisa Anda lakukan untuk harga jual. Kita number format, harga jualnya, kemudian tanpa pecahan, pemisahnya koma, pemisah pecahannya koma, pemisah ribuannya titik, harga jual. Oke, itulah bagaimana menampilkan data ya. Kita sudah punya sebuah halaman yang bisa menampilkan seluruh data yang ada di tabel produk. Oke. Ini akan jadi link, akan jadi tombol untuk ketambah data. Ini akan jadi tombol untuk kita masuk ke edit data ini, dan ini akan berubah nanti jadi sebuah tombol yang akan mengeksekusi penghapusan data ya. Oke, saya lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah operasi selanjutnya adalah tambah data. Langkah-langkahnya adalah Anda tampilkan dulu sebuah form kosong. Anggaplah Anda beri namanya produk tambah.php. Setelah mengisi data, maka pengguna akan mengklik tombol simpan. Jika tombol simpan diklik, maka akan mengeksekusi sebuah file yang akan melakukan proses penyimpanan data. Ya. Penyimpanan data dari form ke database. Jika penyimpanan berhasil, maka tampilkan pesan bahwa data telah disimpan dan sediakan link untuk bisa kembali ke halaman view data. Jika penyimpanan batal, misalkan karena ID-nya sudah ada, maka tampilkan pesan kesalahan bahwa data gagal disimpan. Kemudian sediakan link atau tombol untuk kembali ke halaman pengisian data, alias mundur lagi. Oke, untuk form kosong, saya akan beri namanya produk tambah.php. Ya. Oke. Karena dalam form tambah produk harus menampilkan pilihan kategori yang berasal dari tabel kategori, maka ada baiknya dibuat sebuah fungsi di file function PHP yang digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel kategori dan direturnkan dalam bentuk array yang akan digunakan untuk menyusun combo box pilihan kategori. Maksudnya gini. Nah, untuk input bagian kategori, kalau Anda input angkanya 1, 2, 3, mungkin orang nggak ingat 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Jadi untuk kategori, ini akan berupa combo box yang datanya diambil dari database. Oleh karena itu, kita buat dulu sebuah fungsi namanya getListKategori yang akan digunakan untuk ngambil daftar kategori yang diambil dari select bintang from kategori order by ID kategori yang akan direturnkan dalam bentuk array. Fetch all, simpan ke data, datanya direturnkan. Nah, nanti ini akan dipanggil ketika kita membuat form kosong. Ya. Oke, kita buat dulu fungsinya.
Saya buat dulu functionnya. Apa namanya tadi ya functionnya? Functionnya namanya getList kategori. GetList kategori. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada connect ke database, db connect, kemudian if $db r0 sama dengan 0, maka lakukan pengambilan data. Jika enggak, returnkan false. Artinya pengambilan data gagal. Oke, sekarang kita eksekusi query. db query, tidak saya simpan ke variabel, SQL, tapi langsung aja select bintang from kategori order by ID kategori. If $res, jika eksekusi berhasil, nanti kita lakukan pengambilan data. Jika enggak, maka returnkan false. Oke, jika eksekusi berhasil, maka data sama dengan $res fetch seluruh data dalam bentuk MySQLi associate. Ya, kemudian returnkan datanya. Nanti kalau Anda butuh, ya, kalau Anda butuh data tinggal manggil, kalau Anda butuh data kategori tinggal manggil getList kategori. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan. Setelah kita punya fungsi namanya getList kategori, kita buat file namanya produk tambah, di mana produk tambah itu akan include ke function PHP. Kemudian di sini akan membuat sebuah tag HTML dengan judul tambah data produk, di mana ada link tulisannya view produk yang akan manggil ke produk.php. Kemudian kita punya sebuah form yang metodenya post, nama formnya frm dengan action ke produk simpan. Nah, file produk simpan adalah file yang akan dieksekusi ketika user mengklik submit. Kemudian kita buat di dalamnya ada tabel, di sini ada ID produk, inputannya teks, ada nama, inputannya teks, dan ini yang kita obrolkan tadi, ya, kategori berupa select, di mana isian kategorinya diambil dari database, ditampilkan satu persatu. Untuk value-nya diambil dari ID kategori, dan untuk nama kategorinya diambil dari nama kategori. Kemudian inputan skala berupa teks, inputan stok berupa teks, harga beli berupa teks, harga jual berupa teks, pemasok berupa teks, dan deskripsi bentuknya teks area. Semua namanya disesuaikan dengan nama field. Ya, untuk skala, name-nya skala, untuk stok, name-nya stok, untuk harga beli, name-nya harga beli. Kemudian kita punya sebuah tombol submit, namanya tbl simpan dengan value simpan. Inilah file produk tambah PHP. Nah, oke, kita akan coba buat, ya. Apa nama filenya? Produk tambah PHP. Kita mulai dengan include dulu ke function PHP. Oke, kemudian tutup, kemudian kita tulis, kasih tahu browser bahwa ini dokumennya dokumen HTML, judulnya, ya, head, title, penambahan data produk, title, kemudian
body, kemudian ada judul, ya, tambah data produk, dari 1. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah link yang akan memanggil ke produk.php. Bentuknya saya tidak buat dalam bentuk link, tapi saya akan dalam bentuk button. Tulisannya view data produk, button, N dari anchor. Kemudian saya buat sebuah form, metodenya adalah post, name-nya adalah frm. Ini akan kita gunakan nanti kalau Anda main validasi. Kemudian actionnya ke sebuah file namanya produk simpan.php. N dari form, N dari body, N dari HTML. Oke. Ya, kalau ini kita coba ya belum ini ya. Produk tambah PHP. Nah, baru gini doang. Kalau ini diklik akan manggil ke produk. Oke. Formnya kita akan buat dalam bentuk table. Ya, kemudian TR yang pertama adalah kita akan gunakan untuk input ID produk. Ya, input type sama dengan text, name-nya adalah ID produk, size-nya ya, size-nya kita lihat database-nya, kita lihat tabel produk, kita lihat struktur. Ternyata panjang dari ID produk adalah 15. Oke, jadi max length, kita setting 15. Nah, ininya biasanya saya lebihin 1 ya. Kemudian ini N dari TD dan N dari TR. Nah, ini untuk baris pertama. Baris kedua saya akan ya, ini kalau saya run, saya save, saya run ya, minimal kita udah punya ID produk. Kemudian baris berikutnya adalah untuk nama produk. Nama produk kalau dilihat dari database panjangnya bisa nyampe 70. Sehingga kita kasih di sini ini nama saja, name-nya nama, size-nya saya kasih 71. Ini max length-nya 70. Ya, kalau kita run ya minimal udah bentuknya seperti ini. Ini nama produk. Nah, ini yang agak tricky ya. TR, TD, ini adalah kategori. Nah, untuk kategori kita akan buat dalam bentuknya select. Tapi kita beri nama, selectnya adalah ID kategori, N dari select, N dari TD dan N dari TR. Nah, dalam selectnya saya buat option pertama, value-nya kosong dengan tulisan pilih kategori. Ya, kalau ini saya save, kemudian ini saya eksekusi, minimal ini udah ada. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana menampilkan data-data kategori. Nah, tadi kita sudah sediakan fungsi di function
untuk ambil data kategori namanya getList kategori yang akan ngambil seluruh data dari kategori. Oke, kita masuk dulu ke PHP untuk nyusun isi dari combo box, isi dari select ya. Data sama dengan getList kategori. Kemudian lakukan perulangan dari data sebagai baris data. Nah, apa yang dilakukan? Kita akan buat option value ya, value kutip backslash kutip. Nah, value dari pilihan pertama itu akan selalu ngambil dari baris data ID kategorinya ya. Kemudian dia tutup dengan kutip. Kemudian untuk namanya diambil dari baris data nama. Ini N dari option. Supaya pindah baris kita pakai /n. Nah, dengan menambahkan ini, ngambil data dari database, tampilkan dalam bentuk option, maka kalau Anda save dan kemudian Anda refresh, maka ini akan berisi dengan nama kategori yang ada dari database. Kalau Anda view source, maka dilihat option value-nya 1 itu classic car, maka option value 2 adalah motorcycle, value 3 van, dan lain-lain. Ya. Nah, ini sangat berguna. Misalkan kalau Anda menambahkan kategori di sana, saya buat kategori baru. Misalkan saya nambah data, insert, ya, kategorinya 8, namanya beca. Oke, saya simpan. Salah ya, baca kok, biarinlah. Oke, saya refresh, maka ini akan masuk ya. Jadi isian dari kategori akan selalu ngambil dari database. Oke, bagian tricky sudah, bagian yang lebih sederhana. Sekarang setelah kategori, maka kita akan buat kolom skala ya, field skala. Kita beri namanya skala, panjangnya 11, maksimumnya 10. Oke, saya save. Saya lihat ya, kira-kira ini untuk skala ya. Oke, saya copy. Ini untuk stok. 7 dan 6. Oke, kemudian ini harga jual, harga beli, kemudian pemasok. Oke, kita mulai dengan harga beli. Anggaplah panjangnya 9 dengan maksimumnya 8. Kemudian harga jual, $8. Kemudian pemasok, misalkan nama pemasoknya kita setting 51, size-nya 51, kemudian 50, dan yang terakhir untuk deskripsi bentuknya adalah text area, name-nya adalah deskripsi,
kemudian kolomnya saya setting 80 dengan barisnya misalkan 8, N dari text area, N dari TD, N dari TR. Oke, ini kalau kita save, kemudian kita simpan, kita refresh, maka kita sudah punya form seperti ini, cuma tinggal kurang tombol tambah, tombol submitnya saja. Oke, TR, table row, table data, kita tidak kasih apapun di sini, ya kita kasih spasi saja. Kemudian TD input, type-nya adalah submit, name-nya adalah tbl simpan, dengan value-nya adalah value-nya simpan, ntd ntr, table row. Oke. Kita coba ya. Misalkan 001, misalkan saya akan coba namanya AA001, nama produknya adalah mobil butut, kategorinya classic car, skalanya 1:15, stoknya ada 200, harga belinya 125.000. Wis, ini stoknya belum berubah ya, sorry. Ini harga jual, ini pemasok. Save, saya refresh. Oke, misalkan dijual dengan 250.000, pemasoknya adalah PT Alim Rugi, deskripsinya adalah mobil butut keluaran baheula di kota G, geus dilarang. Oke, ya. Ketika user mengisi data, kemudian dia klik simpan, maka dia akan mengeksekusi sebuah file namanya produk simpan sesuai dengan yang kita definisikan di dalam formnya. Oke, berikutnya adalah kita buat sebuah file, ya, namanya adalah produk simpan PHP. Bagian atasnya kita akan copy karena biasanya nggak terlalu beda jauh, ya. Ini kita beri judulnya proses penambahan data produk, ya, judulnya masih ini. Nah, sebagai bukti bahwa ada data terkirim, saya akan tulis dulu seperti ini. Saya ehopre, kemudian saya akan cetak data yang terkirim, yaitu yang ada di dalam variabel array post, ya, n dari body dan n dari HTML. Oke, kalau ini saya refresh, maka dia akan kirim ulang data. Inilah yang terjadi, inilah data yang terkirim. Nah, bagaimana dengan data ini? Data ini wajib kita masukkan ke database. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan koneksi ke database. Kita biarkan itu ada di atas. Ya. Oke, kita tutup dulu. Kita lakukan dulu koneksi ke database. $db sama dengan db connect. Periksa dulu if db r no sama dengan 0. Nah, jika kita connect ke database, maka lakukan penyimpanan. Jika tidak, tampilkan pesan bahwa error $db error. Connect error ya, karena ini untuk koneksi ke database, bukan error gara-gara eksekusi, tapi connect error.
Nah, jika koneksi ke database sukses, apa yang dilakukan? Yang perlu Anda lakukan adalah ambil variabelnya satu persatu, bersihkan dulu. Contoh, ID produk diambil dari post ID produk. Nah, kalau Anda lakukan seperti ini, Anda terlalu menganggap user adalah user baik-baik. Tapi kadang ada user ngirim data yang nggak benar, pakai kutip lah, pakai titik koma lah, pakai karakter-karakter khusus, sehingga bisa-bisa database Anda rusak gara-gara diinjek. Nah, salah satu cara yang Anda lakukan adalah kita bersihkan dulu string yang dikirim oleh user dengan sebuah metode dari MySQLi, yaitu escape string. Jadi kalau ada karakter-karakter khusus maka di escape-kan ya. Kalau ada kutip maka dikasih backslash kutip dan lain-lain. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua variabel yang dikirim. Nama, ID, kategori dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, sekedar supaya nggak lupa saja, ini saya copy, saya tulis dulu di sini, nanti dihilangin. Oke, nama, dari nama, ID kategori, skala, stok, kemudian harga beli, harga jual, pemasok, deskripsi. Oke, semua data sudah kita escape-kan ya, tapi nggak enak melihatnya. Oke. Setelah Anda dapat datanya, maka susunlah query-nya. Ya, kita susun query. Apa query untuk insert data? Kita lakukan insert into produk. Kolom apa yang akan diisi? ID produk, nama, ID kategori, kemudian skala, stok, harga jual, harga beli dulu saja, harga jual, kemudian pemasok, dan deskripsi. Kemudian values. Nah, dari mana ID produk ini didapat? ID produk didapat dari variabel ini yang didapat dari post ID produk. Kita kasih kutip ID produk. Kemudian untuk nama kita kasih kutip diambil dari nama. Kemudian ID kategori sebenarnya angka, tapi supaya lebih aman kita pakai kutip ID kategori, koma, kemudian skala, koma, stok, kemudian harga beli, harga jual, pemasok, dan
deskripsi. Oke. Saya sarankan setelah Anda susun query, Anda tampilkan dulu query-nya sebelum Anda beneran eksekusi ke server. Ya. Sehingga kalau ini saya jalankan, oke, ada error di 15. Oke, lihat dulu 15. Oke, ini salah, saya hapus. Oke, save. Nah, kira-kira inilah yang akan terkirim. Insert into product, ini, values, ini, oke, kutip, PT, oke. Oke. Apa yang terjadi kalau datanya mengandung kutip? Misalkan mobil butut, simpan, maka akan dikasih backslash. Dan ini aman. Ya. Oke. Kalau Anda udah merasa bahwa ini adalah query-nya sudah benar, baru Anda jalankan query-nya. Ini Anda hilangkan. Ini juga mungkin sudah nggak perlu lagi. Hilangkan dulu. Sorry. Nah, kemudian kita jalankan eksekusinya. $res sama dengan, sorry, ya. Kita eksekusi dulu query-nya. $res sama dengan $db query. Siapa yang dieksekusi? $SQL. Nah, kita buat if. Jika query-nya sukses, maka kita tampilkan pesan bahwa query-nya sukses. Else, jika terjadi kesalahan, maka tampilkan pesan error query. $db error. Nah, oke. Jika query yang dilakukan ternyata berhasil, sukses, maka kita periksa dulu. If $db affected rows lebih dari 0, jika yang berubah datanya lebih dari 0, maka penyimpanan berhasil. Jika enggak, berarti terjadi kegagalan. Ya. Kita tulis kalau terjadi gagal. Kita tulis bahwa kita keluar dulu dari PHP, kita tulis bahwa penyimpanan data gagal. Mungkin karena ID produk sudah ada. Nah, sebaiknya kita kasih sebuah link, ya, JavaScript, agar dia bisa mundur ke halaman sebelumnya. Ya, tombol kembali. Ini kalau gagal. Kalau berhasil gimana? Kalau berhasil, kita buat sebuah pesan bahwa penyimpanan data sukses. Ya, kemudian kasih tawaran untuk pindah ke halaman produk.php dengan tombolnya tulisannya adalah view produk. Oke. Penyimpanan data sukses. Data telah disimpan.
Oke, dari sini Anda bisa lihat. Pertama, periksa dulu connect ke database atau enggak. Kalau connect ke database, bersihin dulu data. Kalau datanya sudah bersih, maka susun query-nya. Kalau query-nya udah dapat, maka eksekusi. Jika eksekusinya berhasil, maka periksa apakah ada data yang bertambah. Jika ada data bertambah, tampilkan penyimpanan sukses. Tampilkan link ke produk untuk lihat produk. Tapi jika gagal, maka tampilkan penyimpanan data gagal. Oke, kita coba. Klik simpan. Penyimpanan data sukses. Data telah disimpan. Ya. Kalau kita buka, maka data udah masuk. Apa yang terjadi kalau kita refresh lagi? Query error, duplikat data. Ya, karena AA0001 sudah ada. Ya. Ini akibat dari ini. Karena query-nya yang error. Oke, ini salah message berarti ya. Bukan karena ID-nya produk sudah ada, ID produk sudah ada, itu errornya ke sini. Penyimpanan data gagal, query. Oke. Oke. Nah, karena kita sudah punya halaman untuk penambahan data, maka di halaman view produk sebaiknya link tambah ini kita tambahkan linknya ya. Oke, di sini ada sebuah link, kita beri ahref kemana nih? Ke produk tambah.php. Kita beri di sini tombol, boleh juga tulisan, nggak harus tombol. Button, tulisannya tambah produk. Button and dari anchor. Oke, kalau saya save, kita punya tombol, klik tambah, masuk ke sini. Kalau udah masuk sini, kita bisa lihat ke produk. Oke, kita sudah punya view dan tambah data produk. Oke. Link tambah udah kita ubah. Oke, hasil runnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah ke edit data. Ini prosesnya lebih capek. Langkah-langkahnya adalah tampilkan data, yaitu produk PHP. Jadi kita tampilkan dulu ini ya, view data. Nah, nanti kita buat gini. Ini akan dijadikan link yang kalau diklik maka akan ngirim ID dari produk. Oke. Tampilkan data, buat link di setiap baris yang akan mengeksekusi file PHP untuk menampilkan data sekarang dalam sebuah form pengeditan. Jadi kalau Anda mau melakukan pengeditan, bukan dimulai dengan halaman kosong, tapi dengan halaman yang sudah ada datanya. Datanya adalah data sekarang. Oke, misalkan kita beri nama filenya produk form edit, ya, alias form edit produk. Link yang dibuat harus membawa data ID produk yang akan diedit. Jadi harusnya produk form edit.php dan ngirim ID produk. Di form pengeditan, lakukan pengambilan data produk dari database sesuai ID produk. Jadi ketika kita mengklik tombol edit sini,
maka kita harus ngirim ID produk. Nah, di form berikutnya, ID produk itu dicari untuk ngambil datanya, untuk ditampilkan ulang. Ya. Di form pengeditan, lakukan pengambilan data produk dari database sesuai ID produk yang akan diedit. Sebaiknya dibuat dalam bentuk function karena akan digunakan juga ketika penghapusan. Jika data tidak ada, maka tampilkan pesan bahwa data yang akan diedit tidak ditemukan. Tapi jika data yang akan diedit ada, maka buatlah form pengeditan yang sudah terisi dengan data yang akan diedit dan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Di form pengeditan tersedia tiga buah tombol. Tombol kembali, misalkan pengen kembali ke view data, nggak jadi melakukan pengeditan. Tombol simpan dan tombol reset. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan perubahan dan tombol reset digunakan untuk mengembalikan form ke kondisi sebelum terjadinya perubahan. Oke. Jika mengklik tombol simpan, maka akan mengeksekusi proses update. Nama filenya produk update PHP dan disinilah akan melakukan pengupdatean data ke database. Jika update berhasil, maka kita tulis pesan bahwa update data sukses dan tampilkan tombol untuk kembali ke view produk. Tapi jika update gagal, maka tampilkan pesan bahwa update gagal dan munculkan tombol untuk kembali ke halaman form pengeditan. Jadi dari produk, kita klik edit, manggil produk form edit, dan kalau diklik simpan, maka manggil produk update. Oke. Langkah pertama adalah kita ubah dulu produk PHP agar setiap mengklik tombol edit akan memanggil produk form edit PHP dengan mengirim ID produk, di mana ID produknya diambil dari baris data ID produk. Oke, kita buat seperti ini. Mana produk. Ini produk. Nah, di bagian ini kita ubah. Kita buat ahref. Kemana? Ini saya pindahin dulu ke bawah biar lebih enak. Ke produk form edit.php. Tapi akan ngirim variabel namanya produk. Dari mana ID produk ini akan diambil? Diambil dari echokan baris data produk. Oke. Kita beri tulisannya edit, n dari link. Nah, oke, hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Ini perhatikan, link edit di sini akan berubah. Nah, ini akan berubah jadi link edit. Anda lihat ke bagian bawah di bawah sini. Ketika kita di baris pertama, maka Anda bisa lihat linknya. Ya, Anda perhatikan di bagian bawah. Maka dia linknya ke ID produk AA. Ketika pindah, ID produk S0, ID produk S104757. Nah, artinya ketika klik ini, maka kita manggil sebuah file namanya produk form edit yang akan ngirim data namanya ID produk. Ya, ID produk inilah yang akan diedit. Kalau ini Anda klik, ini yang terjadi. Kalau Anda klik ini, maka ID produknya beda lagi. Oke, sekarang kita buat dulu filenya. Ya, kita buat filenya namanya form produk edit. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan di sini ya masih mirip-mirip lah. Saya copy dulu dari tambah. Ini saya hilangkan dulu. Walaupun nanti kita perlu itu. Kita kasih judul di sini pengeditan data produk. Kita kasih judul edit data produk.
Nah, di atas ya, di atasnya kita kasih tombol. Ke view produk ya, kita kasih tombol ke view produk. Oke, kalau ini saya save, kemudian ini saya refresh, minimal udah seperti ini. Nah, kita tangkap nih datanya, ID produknya. Ya, kita tangkap misalkan dengan seperti ini. Echokan ID produk yang diedit adalah $get ID produk. Oke, kalau ini saya refresh. Nah, ini ID produknya A0001. Kalau klik yang ini, maka ID produknya S10. Kalau klik yang ini, maka ID produknya ini. Dan ini bukan cara yang saya sarankan. Ya. Ada baiknya data ID produk itu Anda simpan dulu ke sebuah variabel. Dengan sebelumnya jangan langsung percaya seperti ini. Ya. Tapi kita lakukan dulu di sini db escape string. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ID produk apa yang akan diedit, variabel db, oke, kita nggak punya db. Oh, oke, ini nanti ya, nanti kita belum punya koneksi ke database. Untuk sementara gini dulu ya. Oke. Nah, setelah kita tahu data apa yang akan kita edit, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pencarian. Kalau datanya ada, maka tampilkan datanya. Kalau datanya nggak ada, maka tampilkan pesan bahwa data yang akan diedit tidak ada. Nah, untuk mempermudah, kita akan buat juga sebuah fungsi. Ya, kita akan buat sebuah fungsi untuk ngambil data produk. Nah, ini kita tambahkan di function PHP. Nah, seperti ini. Ya. Kita buat sebuah fungsi namanya get data produk. Parameternya adalah ID produk. Lakukan koneksi ke database. Jika connect ke database, maka eksekusi query. Lihat di sini, cari produk yang ID produknya sesuai ID produk ini. Jika datanya lebih dari 0, maka ambil datanya dan return-kan. Oke. Sebenarnya ini tidak terlalu jauh dari one function-nya. Ini saya tutup dulu. Ini function saya, oke. Copy. Get data produk. Kemudian di sini ID produknya. Oke, view data, kita punya data seperti ini, kita copy. Kita select data. Mana function, oke. Kita akan select data produk, data nama, data kategori, data skala, data pemasok. Kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan di sini bukan semua data yang akan kita ambil, kita hanya akan ngambil yang ID produknya ada $ID produk. Yang ID produknya sama dengan variabel ini. Jika datanya ada, return-kan. Oke.
Setelah Anda punya fungsi namanya get data produk, kita testing dulu. Kita punya data produk di sini. Nah, kita lakukan pencarian. Data produk sama dengan get data produk dengan ID produknya ID produk. Oke, kemudian kita var dump $data produk. Save, refresh. Nah, untuk data yang ini S101949, maka kita punya data seperti ini. Sorry, ini jangan fetch all ya. Kalau fetch all itu banyak datanya. Fetch associate saja. Oke. Nah, kita punya data ID produk seperti ini. Data inilah yang akan kita tampilkan nanti di dalam form. Oke. Apa yang terjadi kalau kita datanya nggak ada? Misalkan ini 196, maka nilainya adalah 0. Oke. Nah, sebelum masuk ke pengeditan, nah kita periksa dulu apakah ada variabel get terkirim. Kita pakai gunakan isSet. Oke, jika ada parameter terkirim, maka lakukan pengeditan, tapi jika tidak, maka kita tampilkan pesan bahwa data ID produk tidak ada. Oke, baru kita masuk ke sini. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan koneksi ke database. Kita nggak bisa escape string kalau kita nggak connect ke database. DB connect. Buat apa kita lakukan DB connect? Supaya kita bisa mensecurekan data ID produk yang dikirim dari user. $DB escape string. Nah, setelah kita escape, maka kita cari data produknya. Data produk diambil dari get data produk. Nah, kita periksa nih, if $data produk, ini artinya ya, jika data produk ditemukan, maka di sini tampilkan form editnya. Jika tidak, echo, kita tampilkan pesan bahwa data produk tidak ditemukan atau mungkin telah dihapus. Oke. Nah, jika data ternyata ditemukan, apa yang harus dilakukan? Kita tulis form. Formnya mirip dengan form nambah. Ya. Oke, karena form tambah seperti ini formnya HTML, maka kita keluar dulu dari PHP, masuk lagi ke PHP ini di bawah. Oke. Kita copy tambahnya, formnya. Oke, sampai sini saya copy. Nah, metodenya post, namanya form, actionnya adalah produk update. Nah, pertama ID produk, namanya ID produk, ukurannya sekian. Yang membedakan adalah harus ada isinya. Isinya didapat dari mana? Isinya didapat dari
data produk, ID produk. Oke, saya pindahin supaya enak melihatnya ya. Nah, jadi kita punya sebuah ID produk, value-nya adalah nama produk. Oke. Tutup di koma, tutup PHP. Nah, biasanya ID tidak boleh diotak-atik, maka kita kasih read only. Oke. Ini contohnya. Saya klik edit, maka muncul form yang udah ada ininya. Tapi ini tidak bisa diotak-atik, di read only. Tapi jika datanya nggak ada, maka akan muncul bahwa data produk tidak ditemukan atau telah dihapus. Klik yang ini, seperti ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Nama size-nya sekian, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan apa? Tambahkan value-nya. Value-nya diambil dari mana? Dari nama. Saya klik edit, maka udah ada produk, udah ada nama. Tapi namanya tidak di read only. Oke. Berikutnya kategori. Nah, untuk kategori agak tricky. Ya. Oke. Untuk kategori kita harus buat perulangan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan jika baris data. Jika baris data ID kategori. Oke. Sebelumnya ya. Untuk kategori kita ngambil data dari kategori. Kemudian kita tampilkan satu persatu. Hanya saja jika ID kategori sama dengan data produk ID kategori, maka apa yang harus dilakukan? Tambahkan keyword selected. Jika enggak, tuliskan kutip kosong. Ini artinya buat apa? Ini artinya ketika kategorinya klasikar, maka klasikar terpilih. Jika kategori barangnya adalah print, maka dia akan otomatis terpilih. Oke, saya refresh. Error, ID kategorinya nggak dikenal katanya. ID kategori, form edit. Oke, functionnya kurang ya. Kita butuh p.id kategori. Ambil data dari produknya, tadi tidak menyertakan ID kategori. Oke, indeks nggak dikenal. Baris data ini ID kategori, oke. Oh ini, tutupnya kurang. Save. It. Oke. Data produk, ID kategori, baris data, ID kategori. Tidak dikenal, tutup pada 32. Oke. Sudah, coba saya refresh lagi. Unexpected, tutup kurung.
Oke, ini salah ya, kurung kelebihan. Refresh. Kenapa tidak selected? Data produk, ID kategori, baris data, dan data produk. Kita lihat fungsinya PID kategori. ID kategori, oke. Kita coba data lain. Ini harusnya classic car, tapi kalau diklik, oh udah benar, classic car. Oke, kalau yang lain selain classic car, motorcycle, saya klik, udah otomatis motorcycle. Ketika plane, diklik maka munculnya plane. Oke, berarti ini udah benar. Selanjutnya adalah bagaimana membuat text box pengeditan skala. Mirip dengan penambahan, hanya sudah punya value. Value-nya ngambil dari mana? Oke, untuk skala diambil dari skala. Untuk stok diambil dari stok. Kemudian untuk harga beli diambil dari harga beli. Harga jual diambil dari harga jual. Pemasok diambil dari pemasok. Dan kemudian deskripsi ya, kita echokan dari data produk indeks deskripsi. Oke. Kita kembali ke data produk ya, saya refresh. Kita lihat yang pertama, kita klik edit, maka datanya udah muncul. Kita klik yang lain juga datanya udah muncul sesuai dengan datanya ya. Nah, ada satu yang belum kita lakukan, kita tambahkan tombol reset ya. Oke. Ini saya ubah namanya dari tombol update, tulisannya sama aja, simpan. Kemudian saya buat sebuah input, type-nya reset. Oke, saya refresh. Apa gunanya reset? Ya, bukan mengosongkan, maaf ya. Reset itu mengembalikan. Jadi kalau Anda melakukan pengeditan tapi lupa pengen ngembaliin lagi datanya ke data aslinya, maka yang Anda lakukan adalah reset. Ya, reset bukan mengosongkan tapi mengembalikan ke kondisi aslinya. Oke, kembali ke view data, saya klik mode data ini, datanya udah muncul, saya rombak dikit, ini tambahin huruf S, ini jadinya vintage car, ini jadi 1:25, 202, kemudian ini saya ganti menjadi ada angka 2 di belakangnya. Ini juga ada angka 2 di belakangnya. Ini alim rugi pisan. Kemudian ini saya hapus. Anggaplah inilah editan yang dilakukan. Oke, kalau saya klik simpan, maka dia akan manggil sebuah file namanya produk_update.php. Nah, ini kita belum punya. Nah, di file inilah kita akan melakukan update data ke database. Oke, kita buat file namanya produk_update.php yang isinya mirip dengan simpan. Kalau simpan data itu kita melakukan insert, tapi kalau update kita melakukan update. Oke, ini saya copy dari simpan, copy ke update, ubah ini proses update data produk, judulnya update data produk. Ini udah nggak perlu. Sama, datanya tetap harus diamankan.
dibersihkan dulu. Yang beda adalah ini, ya. Perintahnya bukan perintah insert tapi perintah update. Update tabel produk, ubah, set. Apa saja yang mungkin berubah? Nama akan berubah dari variabel nama. Variabel nama diambil dari post nama. Kemudian ID kategori juga mungkin berubah. Ya, kita ambil dari ID kategori. Apalagi yang mungkin berubah? Skala juga mungkin berubah. Stok juga. Oke, saya copy dulu saja. Ya. Oke, skala diambil dari variabel skala. Stok diambil dari variabel stok. Harga beli diambil dari variabel harga beli. Harga jual diambil dari variabel harga jual. Pemasok dari variabel pemasok. Dan deskripsi diambil dari deskripsi. Oke, jangan lupa karena update tanpa where akan mengupdate seluruh data, maka kita tambahkan where ID produk sama dengan ID produk. Nah, inilah perintah query-nya. Update produk, ubah nama, ubah kategori, ubah skala, ubah stok, ubah harga jual, harga beli, pemasok, deskripsi yang ID produknya adalah ID produk yang dikirim. Oke, eksekusi query, jika data yang berubah lebih dari 0 maka update data sukses, tampilkan view produk. Tapi jika affected row-nya 0 maka update update data gagal, tidak terjadi pengupdatean data. Oke, save. Oke, saya coba refresh. Katanya update data sukses, data telah disimpan. Ya, kalau saya lihat datanya tidak ada di sini. Oke, dia pindah ke vintage car. Oke, dia sudah pindah ke vintage car. Di sini mobilnya mobil vintage, ada S25 202, ada angka 2 di belakangnya, Limburg Pisan dan lain-lain. Ini artinya update data telah berhasil. Tapi apa yang terjadi kalau kita lakukan edit data lagi tapi langsung simpan? Maka yang terjadi adalah update data gagal karena tidak terjadi pengupdatean data. Maka kembali lagi ke halaman sini. Oke, itu adalah pengeditan data ya. Jadi kita sudah bisa nih, tambah data udah jalan, edit data sudah jalan. Selanjutnya, operasi terakhir adalah penghapusan. Penghapusan mirip dengan edit. Jadi ketika orang mengklik hapus, maka tampilkan dulu datanya, tapi bukan untuk menghapus, tapi untuk view data saja, sekedar konfirmasi. Jadi kita akan buat sebuah file namanya produk konfirmasi hapus, yang akan menampilkan data yang akan dihapus. Kalau dia mengklik tombol hapus, maka lakukan penghapusan. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ya, kita buat dulu tombolnya. Jadi di bagian aksi kita sediakan dulu tombol hapus yang kalau diklik akan ngirim ID produk
ke produk konfirmasi hapus. Oke, kita coba buat sebuah file namanya produk konfirmasi hapus. Nah, produk konfirmasi hapus itu mirip banget dengan form edit. Sangat mirip, tapi bukan untuk mengedit, tapi untuk penghapusan. Ya, hapus produk. Nah, bukan ke produk update, tapi ke produk hapus. Oke. Tidak ada tombol update, yang ada adalah tombol hapus, value-nya hapus. Tidak ada tombol reset. Nah, file produk konfirmasi hapus kita sudah punya, tapi kita belum mengubah produknya. Nah, di sini link hapus kita akan ubah mirip dengan ini, mirip dengan edit, cuma tulisannya adalah hapus. Harapnya bukan ke form edit, tapi ke konfirmasi hapus. Tulisannya hapus. Oke, saya refresh. Nah, di sini saya punya link edit dan link hapus. Link edit ke form edit, link hapus ke konfirmasi hapus. Nah, kalau ini diklik, maka akan ngirim data. Akan nampilin dulu data. Nah, ini sebaiknya dibuat read only atau yang tampilin data dalam bentuk bukan text box. Oke, saya akan rombak ya. Produk konfirmasi hapus sebaiknya jangan berupa text box karena ada kecenderungan orang untuk mengedit. Jadi sebaiknya nama produk langsung aja echo-kan. Bukan bentuknya input. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Skala usah dalam bentuk text box, tapi langsung diechokan. Begitu juga dengan stok. Begitu juga dengan harga beli. Begitu juga dengan harga jual. Pemasok juga. Begitu juga dengan deskripsi. Nah, sehingga tampilan akhirnya seperti ini. Masih ada yang belum berubah, ID produk. Oke. ID produk. Kita tuliskan bahwa di sini ada ID produk. Tapi kalau ini yang Anda lakukan, kita tidak ngirim sebuah variabel ID produk. Oleh karena itu, ID produk sebaiknya inputnya tetap ada, tapi tidak usah ditampilkan seperti ini. Ya, data ini harus tetap kita bawa untuk proses penghapusan. Jadi yang ini bentuknya jangan teks tapi hidden. Sehingga kalau ini di save, maka seperti ini. Kategori. Nah, ini nggak enak tampilannya. Oke, kita buat aja seperti ini. Function, apakah function mengirimkan nama kategori? Oke, ada nama kategori ya. Berarti untuk bagian kategori kita cukup tuliskan, hapus. Nah, untuk nama kategori nggak usah bentuknya select, tapi nama kategori.
save. Oke, hasilnya seperti ini. Karena ini bukan tempat untuk ngedit, maka yang diberikan adalah teks biasa, bukan text box. Oke, di sini ada tombol back, kembali ke view produk. Ya. Saya akan coba lakukan penghapusannya yang data yang kita buat. Klik edit. Bukan edit. Mana tadi ya? Vintage. Oke, saya akan klik hapus, maka akan muncul data seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita lakukan hapus? Maka akan memanggil produk hapus. Nah, kita butuh sebuah file baru, namanya produk hapus PHP. Apa yang dilakukan mirip dengan produk simpan. Kita copy. Bukan produk simpan, sorry. Mirip, oke, boleh mirip. Ya, mirip dengan produk simpan. Kita ubah judulnya menjadi penghapusan data produk. Ini hapus data produk. Ini kita nggak perlu. Data yang terkirim dari konfirmasi hapus itu cuma satu buah data, yaitu ID produk. Berarti kita nggak perlu ini. Kemudian yang perlu kita ubah adalah perintahnya. Bukan perintah insert, tapi delete from produk. Data mana yang akan dihapus? Yaitu data produk yang ID produknya sama dengan ID produk. Nah, ID produk ini diambil dari variabel diambil dari form yang ada dari konfirmasi hapus. Oke. Sudah, eksekusi query $res. Jika query-nya jalan, maka jika ada data yang terhapus, penghapusan sukses. Data telah dihapus. Di sini penghapusan gagal, tidak terjadi penghapusan data, mungkin karena data telah dihapus. Oke, ini yang perlu dirombak. Oke, ketika kita eksekusi, maka akan muncul penghapusan data sukses. Data telah dihapus. Ketika Anda klik produk, saya cari yang awalannya AA underscore, sudah tidak ada. Karena penghapusan sudah terjadi. Dan kita bisa cek di database. Ya, kita klik dulu produknya. Oke, saya refresh dulu deh. Lihat data produk, saya urutkan. Ya, sudah tidak ada. Oke. Oke, jadi kita sudah punya sebuah sistem yang bisa view, nambah, edit, dan hapus. Ya, tambah produk, masuk ke tambah. Oke, AA0002, namanya adalah mobilku. Classic car 1:10, 11122, 111 22222 33333 PT Sagala Ayat. Deskripsi Oke, klik simpan. Data sudah masuk, view produk, data sudah ada. Saya edit,
mobilku 2, simpan. Sudah diupdate, sekarang sudah jadi mobilku 2. Saya hapus, kembali, nggak jadi. Saya hapus, penghapusan sukses, view produk, data sudah nggak ada. Oke, itulah penghapusan data. Nah, apa yang terjadi kalau datanya tidak ditemukan? Misalkan ada orang iseng, kita klik hapus ini, tapi ininya diubah jadi 46. Maka muncul data produk tidak ditemukan atau mungkin telah dihapus. Oke, ini hapus data sudah, ini proses penghapusan. Oke. Penghapusan sukses, penghapusan gagal, ya. Oke, itulah materi mengenai CRUD, ya, create, read, update data dari database menggunakan PHP. Kemudian pengembangan selanjutnya adalah silakan Anda buat halaman-halaman untuk tabel lain. Ada halaman untuk kategori, Anda mungkin mau nambah kategori, mau edit kategori, mau hapus kategori, menambah pegawai, menambah penjualan, menambah data kantor. Ya, kemudian Anda tambahin validasi karena kita belum masuk ke validasi. Ini akan dijelaskan di materi mendatang. Kemudian tambahkan fitur pencarian data pada halaman yang menampilkan data. Misalkan di view produk agar mempermudah pengguna ketika akan melakukan pengeditan atau penghapusan. Jadi dikasih fitur untuk mencari. Kemudian bagilah halaman yang menampilkan data, misalkan view produk, dalam banyak halaman. Sehingga ada link menuju halaman tertentu. Misalkan satu halaman hanya menampilkan 10 data saja, sehingga kita punya halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Anda bisa gunakan kalau di MySQL perintahnya adalah limit, ya. Kemudian kalau Anda mau lebih sakti lagi, seluruh operasi CRUD dapat Anda buat cukup dengan sebuah file PHP. Jadi ketika start, periksa dulu baca aksinya apa. Kalau aksinya tambah, tampilkan form tambah. Kalau aksinya simpan ke database. Kalau aksinya form edit, tampilkan form edit. Nanti submit ke dirinya sendiri. Kalau dia update, nyimpen data ke database. Kalau dia ingin menghapus, tampilkan form hapus. Ketika dia aksinya hapus, maka hapus data dari database. Ini bisa Anda buat cukup dalam sebuah file, misalkan aturproduk.php. Oke, ya, silahkan dicoba. Oke, source code untuk bab ini dapat Anda download di situs ini. Silahkan Anda download, ya, sehingga Anda bisa rombak sedikit-sedikit nanti, ya. Sesuaikan dengan kasus Anda. Oke, sekian materi dari saya mengenai database dengan PHP dan MySQL. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di LMS Unicom atau di grup WhatsApp perkuliahan atau di komentar di YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.